Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan saya Dwi Febrianti selaku sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Yang kami hormati Dr. Hayat SHPMSI selaku Direktur PT Harmoni Penerbitan Ilmiah. Yang kami hormati Dr. Karana Cahya Susena SEMM selaku Wakil Ketua Umum HIPJI. Dan yang kami hormati seluruh peserta kegiatan webinar Kupas Tuntas Strategi Akuisisi Naskah Buku. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga dapat berkumpul dalam acara pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni adinul Islam wal iman. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini kami berkumpul bersama-sama pada acara virtual kali ini untuk dapat mengikuti kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Himpunan Penerbitan Ilmiah Indonesia yang berkolaborasi dengan PT Harmoni Penerbitan Ilmiah. Baik Bapak Ibu, berikut rangkaian acara pada hari ini. Acara pertama yakni pembukaan, dilanjutkan acara kedua yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Umum HIPJI. Acara ketiga yakni pemaparan materi sekaligus Q&A, dan acara yang keempat yakni penutup. Sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar acara dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa sementara dapat diselesaikan. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberi manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum dimulai acara pada hari ini, marilah kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Umum HIPJI, Dr. Karana Cahya Susena SEMM. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai rangkaian acara pada hari ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Ketua Umum HIPJI, Bapak Dr. Andre Putra Kesmawan. Beliau menyampaikan salam hangat untuk seluruh peserta, namun permohonan izin belum dapat bergabung di dalam Zoom pada hari ini dikarenakan ada agenda yang mendesak lain yang tidak dapat ditinggalkan. Selanjutnya yang saya hormati narasumber hebat pada hari ini, Bapak Associate Profesor Dr. Hayat, yang telah berkenan hadir untuk membagikan wawasan serta pengalaman berharganya bersama kita. Yang kami hormati juga rekan panitia ini dari PT Harmoni Penerbitan Ilmiah yang sudah mempersiapkan acaranya pada hari ini, serta yang kami banggakan para dosen, editor, pengelola penerbitan, dan seluruh peserta webinar yang hadir pada kesempatan yang berharga ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam agenda ilmiah yang sangat bernilai ini, yaitu kupas tuntas strategi akuisisi naskah buku. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, HIPJI atau Himpunan Penerbit Ilmiah Indonesia merupakan organisasi, profesi, dan wadah himpunan bagi para penerbit ilmiah di Indonesia. Jadi ada penerbit buku dan ada penerbitan jurnal ilmiah. Ya, ini untuk buku pada hari ini, tantangan penerbitan buku ya tidak lagi sekedar mencetak dan mendistribusikan karya, melainkan bagaimana menemukan, menyaring dan mengoperasikan operasikan strategi akuisisi ya gitu ya, naskah yang tepat.
terkait dengan kualitas dan validitas. Akuisisi naskah adalah pintu gerbang utama yang menentukan reputasi sebuah lembaga penerbitan maupun karya akademis. Dan kita lihat daya saing yang berdampak di mana di tengah melimpahnya informasi, kemampuan memetakan naskah berbobot, beretika, serta memiliki daya tawar keilmuan menjadi kunci utama eh, berkelanjutan ekosistem literasi. Kehadiran Bapak Asosiat Profesor Dr. Hayat ini merupakan momentum berharga ya bagi kita semuanya. Beliau tidak hanya membawa rekam jejak akademis yang solid, tapi juga pemahaman mendalam tentang praktek terbaik dalam menjaring, mengurasi, hingga mengawal naskah buku menuju standar terbaiknya. Ya, melalui kegiatan hari ini, eh, saya berharap para peserta juga bisa memahami strategi akuisisi naskah secara komprehensif, bisa membangun jejaring dan kolaborasi proaktif pasca acara, dan selamat mengikuti rangkaian acara. Semoga ilmu yang dipaparkan memberikan nilai tambah yang nyata bagi perkembangan karir akademis dan industri penerbitan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Karana atas sambutan yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yakni pemaparan materi. Sebelum itu saya akan menyampaikan beberapa peraturan kegiatan pada hari ini. Pertama, seluruh peserta dimohon untuk merename nama akun, nama underscore instansi saat bergabung di Zoom Room. Kedua, seluruh peserta tidak diperkenankan menyela ataupun memotong saat pemaparan materi karena nantinya akan ada sesi tanya jawab setelah presentasi selesai. Ketiga, peserta diharapkan mengikuti kegiatan webinar hingga selesai dan tidak meninggalkan ruang pertemuan tanpa keperluan yang mendesak. Keempat, peserta dimohon untuk menonaktifkan mikrofon pada saat pemaparan materi berlangsung. Baik, langsung saja pemaparan materi hari ini yang akan disampaikan oleh Dr. Hayat Stopnya, SHP Pak. MSI. Ya. Sebelum itu, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Sepertinya beliau sudah bergabung di dalam Zoom. Selamat malam Pak Hayat. Selamat malam Mbak Dwi. Bagaimana kabarnya Pak Hayat? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat juga ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwasannya Pak Hayat merupakan dokter Direktur PT Harmoni Penerbitan Ilmiah. Beliau ini juga merupakan Direktur Unisma Press dan selaku menjabat sebagai Ketua APPTI Korwil Jatim, Bali, dan Nusa Tenggara. Dan masih banyak lagi pengalaman beliau dalam bidang penulisan buku ilmiah dan penerbitan buku. Baik, langsung saja pemaparan materi hari ini yang akan membahas mengenai kupas tuntas strategi akuisisi naskah buku kepada Dr. Hayat SHP MSI. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Dwi selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Semoga masih tetap semangat untuk mengawal literasi di Indonesia, terutama berkaitan dengan buku. Tadi disampaikan oleh Pak Karona bahwa tantangan penerbitan buku hari ini memang bukan hanya sekedar untuk cetak, tetapi bagaimana keberlanjutan rantai pasok dan lain sebagainya itu menjadi hal yang paling penting hari ini. Baik, Bapak Ibu, saya hanya sharing saja karena berbicara tentang akuisisi naskah ini, terutama bagi Bapak Ibu yang pengelola penerbitan buku, yang pemilik CEO, pendiri, atau direktur penerbitan buku, insya Allah sudah banyak makan garam ya. Artinya pengalamannya juga sudah banyak. Saya memulai dari tahun 2019 mengawal penerbitan buku di Unisma Press. Kebetulan sejak 2019 saya diamanai untuk mengelola penerbitan buku di perguruan tinggi atau di Universitas Islam Malang, yaitu Unisma Press. Alhamdulillah sampai sekarang
semakin berkembang dan bertumbuh, walaupun tidak cepat, tetapi paling tidak peningkatan itu menjadi hal yang positif. Ada banyak hal, misalnya tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para penerbit, terutama para penerbit buku ya, dengan maraknya aplikasi, tools misalnya, dengan maraknya media, internet misalnya, itu menjadi tantangan yang luar biasa, terutama berkaitan dengan eh, pengelolaan naskahnya ya, karena banyak sekali eh, para penerbit itu kadang ada yang nerbitin tidak istiqomah, ada yang setahun 50, setahun 20, setahun 10, terutama di penerbit-penerbit kampus itu juga masih sangat banyak. Kebetulan saya juga sebagai ketua afiliasi penerbit perguruan tinggi di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Ini kondisinya memang sangat sangat luar biasa ya, yang kemudian susah atau sulit untuk berkembang. Persoalannya juga banyak. Tidak hanya sekedar persoalan administratif, tetapi juga berkaitan dengan kompetensi, berkaitan juga dengan kapasitas, berkaitan juga dengan aksesibilitas, dan seterusnya. Jadi tantangan penerbitan itu banyak karena yang terlibat dalam penerbitan buku itu cukup luas ya. Multi aktor itu banyak sekali, mulai dari masyarakat umum, kemudian pembaca, kemudian percetakan, kemudian pasar digital, dan lain sebagainya. Izin saya share screen materi sedikit tentang akuisisi naskah buku ya, karena yang paling pokok memang bagi penerbit itu adalah keberadaan naskah buku itu. Saya banyak belajar juga dari beberapa kolega tentang bagaimana sih mengakuisisi naskah buku. Saya dulu berpikir begini Bapak Ibu. Ketika diamanai menjadi pengelola penerbitan itu, saya berpikir bahwasanya penerbitan buku itu tugasnya tidak hanya sekedar menerima naskah, kemudian naskah ada diterbitkan begitu. Saya mengibaratkan seperti kita mau mancing. Jadi kita harus bisa, kita harus tahu atau kita harus paham medan kolamnya itu. Kalau kita mancing di laut, maka kita harus tahu teknik mancing di laut. Kalau kita mancing di waduk gitu, ya kita harus tahu bagaimana cara memancing di waduk yang baik dan benar. Kalau kita mancing di kolam ya juga begitu. Walaupun mungkin modalnya sama ya, pancingnya sama, umpannya juga mungkin sama. Tapi teknik-teknik itu kita juga harus tahu. Jangan sampai, kalau saya, kepada diri saya reminder, ya, jangan sampai penerbitan buku itu hanya memancing di sungai, gitu. Hanya memancing di air yang dangkal, gitu. Apalagi di air yang keruh gitu. Tapi bisa saja ketika ke laut kita bawa jaring aja. Jaring yang luasnya misalnya 10 meter gitu. Tinggal dilempar saja ke laut. Insya Allah akan mendapatkan ikan yang banyak. Kalau di kolam pancing ya bagaimana kita bisa menghasilkan ikan yang banyak. Jadi saya berpikir kalau kita mengolah penerbitan hanya menunggu waktu, menunggu naskah masuk, maka sampai kapanpun tidak akan pernah berkembang. Karena kondisi memulai itu memang juga serba serba berat ya. Karena memulai penerbitan itu kalau kami misalnya SDM-nya ya terbatas, anggarannya juga terbatas, semua kebutuhannya mungkin juga terbatas. Tapi bagaimana kita memanfaatkan keterbatasan itu dengan mengoptimalkan seluruh daya upaya yang kita miliki. Jadi tidak hanya sekedar menunggu, tetapi bagaimana kita bisa menjemput bola. Oleh karena itu, maka memetakan kolam pancingan ikan itu sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Jadi seorang kepala penerbitan, kalau bagi saya, itu bukan
berdiam diri di depan meja kantor gitu. Tetapi harus keliling, harus keluar rumah, harus keluar kantor untuk banyak melakukan penjaringan atau banyak melakukan silaturahim, banyak melakukan pendekatan dan nanti di materi ini juga ada jalur-jalur akuisisi yang mungkin bisa dilakukan baik penerbitan perguruan tinggi maupun penerbitan kampus. Ini judulnya saya berikan judul magnet penulis. Bagaimana kita menjadi magnet bagi penulis itu agar penulis itu tertarik untuk menerbitkan di kita. Kan inti dari materinya kan itu. Bagaimana caranya agar penerbitan itu disukai oleh penulis? Bagaimana caranya agar naskah buku yang masuk ke kita itu banyak? Sesuai dengan genrenya misalnya ya. Kalau yang di buku teks misalnya di pendidikan Dikdasmen ya nanti genrenya ya di situ. Tetapi bagaimana agar buku-buku kita itu bisa agar penerbitan kita itu bisa dipercaya oleh penulis atau oleh lembaga misalnya. Itu kan eh, yang namanya magnet itu semua besi yang dekat dengannya kan otomatis menempel dia. Maka tidak hanya sekedar menggunakan kekuatan formalitas misalnya, tetapi pendekatan-pendekatan networking, pendekatan-pendekatan kolaborasi itu juga sangat penting sekali untuk bisa dilakukan. Bapak Ibu, dalam konteks ini mungkin nanti saya hanya mengulas tentang strategi dan cara-cara saja. Mungkin nanti juga di akhir kita juga banyak diskusi tentang bagaimana membangun membangun penerbitan itu yang mandiri, membangun penerbitan yang survive gitu, membangun penerbitan yang tidak hanya sekedar misalnya mengejar keuntungan, tetapi bagaimana sustainability dari sebuah penerbitan itu terus bisa kita pertahankan, bisa kita perkokoh. Oleh karena itu, pondasi pentingnya ya apa keberadaan penerbit itu sendiri. Bapak Ibu, dalam konteks akuisisi naskah itu tidak hanya sekedar yang tadi saya singgung ya, menunggu dan ada naskah masuk, kemudian baru diproses. Tidak ada naskah masuk, ya ya ditunggu begitu. Maka langkah yang paling penting hari ini adalah dengan jemput bola. Banyak kolam yang mungkin Bapak Ibu perlu telusuri. Bapak Ibu perlu observasi. Bapak Ibu perlu misalnya sambangi. Misalnya contoh kolam media sosial, kolam grup-grup penulis buku, kolam misalnya kelompok-kelompok dosen, kelompok-kelompok guru, kelompok-kelompok penulis fiksi. Itu merupakan kolam-kolam yang mungkin bisa kita jemput, bisa kita samperin, bisa kita komunikasikan, bisa kita diskusikan tentang bagaimana menawarkan penerbitan kita. Oleh karena itu, akuisisi naskah itu sekali lagi bukan hanya sekedar urusan bagaimana kita menunggu naskah datang, tetapi bagaimana naskah itu bisa hadir, bisa kita terima dengan cara-cara yang lebih pasti. Kenapa Bapak Ibu? Karena hampir 80% naskah yang diterbitkan, terutama naskah-naskah buku yang bestseller, itu proses akuisisinya tidak organik, tidak datang sendiri, tetapi dibangun dengan proses akuisisi yang harus bertemu misalnya, harus menjemput, harus memaparkan dulu dan seterusnya. Karena hampir rata-rata naskah-naskah yang bestseller itu adalah yang memang ditulis oleh orang yang memiliki kompetensi, orang yang memiliki pasar, orang yang memiliki pembaca. Salah satunya misalnya dosen. Dosen itu sebenarnya punya potensi buku-buku yang diterbitkan itu kalau dibangun, kalau ditulis dengan cara yang baik dan benar, maka potensi menjadi buku yang viral itu sangat memungkinkan sekali. Kenapa? Karena potensi pasarnya sangat luas. Kemudian pembacanya juga sangat banyak.
Kalau seandainya toh misalnya eh eh, kita dosen gitu nulis buku yang bisa dipakai di berbagai perguruan tinggi, bisa dibaca oleh banyak kalangan mahasiswa, oleh para kolega dosen, oleh para misalnya kolega guru dan seterusnya. Itu juga menjadi sangat penting sekali. Sehingga untuk bisa menjadikan sebuah naskah buku itu menjadi buku yang bestseller ketika diterbitkan, maka memang harus perlu dilakukan dengan langkah-langkah konkret untuk mencari dan menemukan naskah itu. Seperti kita mencari permata, ya. Sehingga naskah buku yang baik itu memang dibangun dengan pondasi-pondasi seperti itu. Landscape-nya begitu. Kemudian ada pergeseran paradigma Bapak Ibu. Maka penekanannya kalau pengen naskahnya banyak masuk ke penerbitan kita, maka ya harus banyak keliling gitu. Maka harus aktif gitu. Harus pasif. Itu yang saya sering lakukan selama ini. Kemana-mana saya keliling-keliling itu dalam rangka untuk mengakuisisi naskah. Karena tugasnya kepala penerbit, kepala penerbitan itu kalau di dalam bahasa ilmiahnya kan disebut dengan editor akuisisi atau penyuntingan akuisisi, penyunting akuisisi yang mengakuisisi naskah, yang memiliki kebijakan di dalam penerapan bagaimana eh, mencari naskah itu, mulai dari dengan lomba misalnya, mulai dari promosi dan seterusnya. Maka langkah yang paling efektif itu ya harus dengan cara-cara yang aktif gitu. Bukan dengan seperti penjaga gerbang gitu. Ada orang mau masuk baru dilayani. Nggak ada orang masuk ya sudah nggak usah dilayani. Apalagi dengan banyaknya self publishing misalnya. Kebutuhan-kebutuhan menerbitkan buku terbatas itu juga sangat memungkinkan sekali menjadi peluang yang bisa kita manfaatkan, terutama di perguruan tinggi yang masih menjadi syarat ya. Walaupun tidak menjadi syarat khusus, tapi menjadi syarat penting eh, karya buku itu yang bisa dijadikan sebagai dokumen-dokumen penting Tridharma perguruan tinggi. Sehingga kalau boleh misalnya nanti kita bisa sharing lebih banyak. Yang ini yang sering kami lakukan adalah kemana-mana ya harus bawa nama penerbitnya. Contoh misalnya, saya sering ngisi pelatihan-pelatihan di kampus-kampus itu. Ya, itu saya bawa. Saya punya Unisma Press misalnya. Kalau di perguruan tinggi Bapak Ibu belum ada penerbitan, kami siap memfasilitasi. Itu yang saya tadi contohkan seperti kita memancing ikan di dalam kolam. Jadi kalau kita hanya diam diri di kantor kemudian menunggu naskah, ya seperti kita memancing di sungai gitu. Mungkin dapat ikannya tapi kan seharian hanya dapat satu. Itu pun sangat kecil misalnya. Hanya saya publishing. Tapi kalau Bapak Ibu ke lautan gitu bawa jaring yang besar, maka bisa saja Bapak Ibu dapat ikan tuna, dapat ikan tongkol dan seterusnya. Oleh karena itu penting untuk menggerakkan eh, akuisisi naskah itu dengan cara-cara yang lebih aktif. Ada 3 pilar Bapak Ibu dalam akuisisi naskah yang sudah saya bangun sejak lama. Yang pertama adalah saya biasanya membangun reputasi penerbitan dulu. Jadi bagaimana caranya agar masyarakat itu memiliki trust kepada penerbitan, maka kami harus bisa memoles diri, harus bisa memberikan layanan yang terbaik, harus bisa mewujudkan cita-cita penulis itu yang diharapkan seperti penerbit yang diinginkan. Jadi reputasi penerbitan itu penting untuk dibangun dulu sebelum kita misalnya melakukan kerjasama, melakukan apa akuisisi naskah.
Jadi reputasi penerbitan itu juga sangat penting. Orang akan mau menerbitkan di penerbit kita kalau penerbit kita itu sudah memiliki trust. Contoh trust dari penerbitan itu misalnya layanan, ya kan? Layanannya cepat, kemudian biayanya misalnya. Itu juga sama menjadi bagian dari reputasi. Karena kebetulan saya berangkat dari keilmuan manajemen pelayanan publik, Bapak Ibu. Jadi aspek-aspek layanan dalam sebuah penerbitan itu memang betul-betul kami jaga. Karena itu satu-satunya pondasi bagi penerbitan buku, yaitu eh, public trust, kepercayaan penulis terhadap penerbitan ini. Karena kalau kalau penulis sudah tidak percaya sama penerbitan kita, Bapak Ibu, mau dirayu seperti apapun itu akan sulit mau menerbitkan di kita. Saya juga punya pengalaman. Jadi pengalaman pengalaman ditolak, pengalaman pengalaman buruk yang dianggap layanan kami adalah jelek dan seterusnya itu juga punya. Jadi sering sering kali lah kami mengalami layanan itu. Tapi se se luar biasanya tantangan kita sebagai pengelola penerbitan ya tetap harus bersikap baik. Tetap harus mewujudkan public trust itu tetap harus kita pompa gitu. Harus terus kita kuatkan. Jadi eh, implementasinya atau pelaksanaannya itu banyak banyak duri, banyak batu, banyak kerikil itu biasa. Yang paling pokok itu tetap kita harus bisa mewujudkan public trust itu dengan bangunan-bangunan yang kokoh. Kalau public trustnya sudah kuat, Bapak Ibu, image di masyarakat itu sudah luas begitu, maka insya Allah mereka akan dengan sendirinya mencari kita. Kalau reputasinya sudah bagus. Ini pilar yang pertama. Pilar yang kedua adalah relasi. Nah, ini juga penting sekali, terutama bagi kepala penerbitan. Relasi ini tetap harus dijaga dengan siapapun, dengan kelompok apapun. Contoh misalnya tergantung dari segmentasi atau jenis bukunya ya. Kalau bukunya buku-buku perguruan tinggi, maka bangunlah relasi dengan kampus, dengan perguruan tinggi, dengan dosen, dengan kaprodi. Semakin sering relasi itu terbangun, komunikasi itu terbentuk, silaturahim itu terjadi gitu, maka secara otomatis Bapak Ibu itu akan menggiring penulis itu untuk bisa menerbitkan ke kita. Itu seperti apa tadi saya bicara, seperti magnet ya, tempel aja terus, teman, sahabat, kolega gitu, atau perguruan tinggi. Insya Allah dengan sendirinya mereka akan eh, menyesuaikan. Nih. Kemudian yang ketiga, realisasikan Bapak Ibu. Kalau reputasinya sudah bagus, relasinya sudah banyak, noh, maka kemudian realisasikan proses layanan dengan cara yang berkualitas. Layanannya, kemampuan menerbitkan buku, misalnya contoh SOP-nya 3 bulan ya sudah 3 bulan. Distribusinya, cetakannya itu tetap dijaga. Fisiknya, layoutnya, naskahnya, berikan layanan lebih. Misalnya, berikan akses komunikasi untuk konsultasi, untuk membuka ruang menyampaikan apa pertanyaan-pertanyaan dari penulis itu sangat 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 berpengaruh ya. Nah, itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Saya mau di WA malam, mau di WA tengah malam gitu, ngomongin tentang buku, tetap saya balas kalau saya pas buka HP. Jadi minta minta seperti ini, tetap dilayani dengan baik. Karena realisasi itu bagian dari pilar penting juga di dalam penerbitan buku. Di royaltinya misalnya, itu berikan hak secara transparan kepada penulisnya tentang bukunya dan lain sebagainya.
Bahkan di kami itu punya prinsip Bapak Ibu, lebih baik mahal biaya penerbitannya, tetapi dengan menghadirkan mutu dan kualitas buku yang baik daripada kualitas bukunya rendah dengan biaya yang murah. Kami bertahan pada kondisi agak tinggi biayanya, tapi menghadirkan mutu baik dari konten yang kami berikan layanan penuh gitu untuk konsultasi, untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan diskusi, minta diskusi misalnya. Kami layani dengan fisik misalnya juga standar standar di pasar ya. Jadi ternyata itu juga mempengaruhi pengalaman saya dalam beberapa riset yang sudah saya lakukan terkait dengan penerbitan buku itu Bapak Ibu, ternyata harga murah dengan layanan mutu yang rendah, itu orang tidak akan kembali lagi untuk menerbitkan ke kita. Karena yang dilihat adalah outputnya, hasil bukunya, bukan biayanya. Tapi dengan biaya yang mahal misalnya, tapi penulis merasa puas terhadap output bukunya, layoutnya bagus, kemudian tata letak fontnya bagus misalnya, desainnya bagus, kontennya juga dibantu untuk perbaikan-perbaikan dengan bentuk fisik kertas dan bentuk yang lain misalnya bagus, layanan pemasaran juga bagus. Walaupun agak sedikit mahal biayanya, itu biasanya penulis akan berpotensi kembali. Karena sebenarnya dalam konteks layanan penerbitan buku, itu yang paling pokok adalah kepuasan penulis terhadap buku yang kita terbitkan. Penulis rata-rata tidak mau tahu dengan biaya itu. Mau murah, mau mahal. Walaupun di sisi lain misalnya, di awal itu menjadi tawar-menawar kan. Karena belum tahu atau belum pernah menerbitkan buku di situ. Tapi kalau sudah tahu bukunya bagus gitu, maka dia mesti akan memiliki tingkat kepercayaan. Yang saya pegang sampai sekarang itu Bapak Ibu. Karena kepuasan itu tidak bisa dibangun dengan wacana itu, tapi harus dibangun dengan pengalaman. Orang yang sudah pernah menerbitkan buku di penerbit A, kemudian dia merasa puas terhadap buku yang diterbitkan oleh penerbit A, maka biasanya dia akan mau kembali dengan misalnya biaya yang lebih tinggi misalnya, atau dengan biaya yang lebih besar daripada penerbit B. Tapi karena dia sudah pernah merasakan layanan yang maksimal, maka dia mesti memilih yang A misal. Itu sih pengalaman saja terkait dengan bagaimana eh, apa membangun pilar akuisisi naskah. Kemudian Bapak Ibu, kita juga jangan pernah lupa bahwa penerbitan buku itu harus terus dibangun identitasnya. Contoh misalnya melalui kalau di kami itu di, di cover misalnya atau di font gitu atau di bentuk di format itu biasanya kami memang tekankan dari awal. Font jarang berubah, fontnya sama, itu bentuk karakter. Dominasi warna cover misalnya itu juga menjadi penting, pertahankan misalnya. Kemudian eh, bentuk layout itu juga menjadi bagian dari bagaimana kita membangun identitas brand itu. Karena kalau berubah-ubah Bapak Ibu, tidak konsisten, walaupun konsisten itu bukan berarti monoton ya. Yang namanya konsisten itu istiqomah, istiqomah. Misalnya punya dua karakter, punya tiga karakter, ya itu aja yang dipakai. Dipilih yang terbaik dari font misalnya, dari spasi, dari bentuk, dari format, dari model, dari warna, dari bentuk layoutnya. Itu juga menjadi bagian dari membentuk brand penerbit.
Karena eh, kalau itu bisa dibangun dengan baik, Bapak Ibu, orang sudah tahu ketika melihat covernya, ketika melihat tulisannya misalnya. Orang sudah tahu kalau itu adalah penerbitnya si A, ini penerbitnya si B. Itu adalah image dari penerbit. Semakin kuat image yang dihadirkan, brand penerbitnya semakin kuat, maka dia akan semakin memiliki identitas, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah punya identitas, sudah punya nama, maka orang yang tidak pernah menerbitkan buku ke penerbit itu juga percaya. Kalau penilaian orang sudah banyak mengatakan penerbitan di A ini bagus, kualitasnya oke misalnya, tata letaknya jos. Orang dengan penilaian orang lain itu akan percaya. Kalau kita sudah punya identitas, ini juga penting sekali bagi penerbitan buku. Walaupun saya juga masih belajar Bapak Ibu, terus belajar. Belajar sambil mengamati, sambil melakukan penelitian, sambil mempelajari polanya, kontekstualnya sekarang, kebutuhan Gen Z misalnya. Itu juga penting. Tetapi dari dalam, ini juga perlu harus terus dikembangkan. Kemudian Bapak Ibu, dalam menentukan ceruk pasar, ini juga sangat potensial berkaitan dengan akuisisi naskah. Jadi ada dua ceruk pasar yang saya pahami ya di dalam penerbitan buku itu. Yang pertama adalah penerbit spesialis yang hanya fokus pada genre penerbitan A, B, C fiksi, buku perguruan tinggi, buku teks, misalnya, buku umum, buku fiksi, dan seterusnya. Itu punya keunggulan tersendiri juga. Kenapa? Karena basisnya juga sudah kuat, sudah loyal gitu. Pembacanya juga sudah loyal. Sehingga biasanya penerbit-penerbit spesial ini dibangun sebagai awal bagi penerbitan. Misalnya contoh ya, kita membangun penerbitan apa nih? Kan nggak mungkin bisa langsung ke general gitu. Biasanya cari segmentasi yang spesifik misalnya. Kita mau bergerak di penerbitan apa? Oh, penerbitan di buku-buku Korea misalnya. Oh, di penerbitan di genre fiksi misalnya. Oh, di penerbitan buku ilmiah. Oh, di penerbitan buku teks misalnya. Oh, penerbitan buku anak, buku cerpen. Itu biasanya di awal-awal begitu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ceruk pasar yang bisa juga memungkinkan untuk bisa kita gali adalah di penerbit generalis. Ini semua genre dilakukan dengan imprint-imprint yang beragam ya. Satu PT kemarin kebetulan saya juga diundang di FKP oleh Perpusnas terkait dengan izin mendirikan imprint. Itu juga sudah sangat mudah lah. Contoh satu PT gitu punya banyak imprint di dalamnya juga. Yang penting aspek legalnya terpenuhi. Itu juga menarik juga Bapak Ibu. Ceruk pasarnya juga sangat luas. Keunggulannya misalnya kalau kita memiliki penerbitan di ceruk pasar generalis misalnya, secara finansial saling apa saling menyokong gitu sehingga sekarang rame dicetak cetak gitu. Di di teks gitu, sedang rame di buku anak gitu sehingga stabilitas finansialnya cukup bisa diandalkan, termasuk promosi itu juga bisa menjadi salah satu teknik yang paling ampuh ya kalau misalnya genrenya general, genrenya luas. Tapi memang untuk penerbit-penerbit yang genrenya luas, ini tantangannya di SDM. Tidak bisa dikerjakan sendiri, tidak bisa dikerjakan oleh satu dua orang, tapi harus banyak tim yang memang harus fokus sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Nah, ini biasanya kami memetakan Bapak Ibu di dalam menentukan
sasaran penulis itu. Kalau di kami Unisma Press itu segmentasi penulisnya adalah penulis dosen, praktisi atau peneliti. Nah, yang pertama itu yang biasa kami lakukan. Penulis pemula misalnya, kategori penulis-penulis pemula itu biasanya butuh pendampingan. Di kami itu ternyata masih banyak dosen yang tidak menulis buku Bapak Ibu. Kalau di rata-rata gitu, kalau di generalisir itu hampir di setiap kampus itu paling hanya 5 sampai 15% dosennya yang menulis. 85-nya tidak menjadi penulis buku. Padahal potensial dalam penulisan buku perguruan tinggi yang dilakukan oleh dosen itu sangat besar sekali. Sangat luas sekali Bapak Ibu. Di Tridharma misalnya digunakan. Di masyarakat umum seperti buku referensi, buku ilmiah populer itu juga sangat banyak dibutuhkan. Buku ajar apalagi. Kebutuhan buku ajar hari ini Bapak Ibu itu sangat banyak yang belum ada. Karena kurikulum itu kan selalu berkembang ya. Maka penyediaan terhadap buku ajar itu juga sangat potensial sekali. Oleh karena itu, biasanya kami, saya terutama, untuk mengakuisisi naskah di buku-buku dosen, buku-buku ilmiah itu biasanya melalui jalur pelatihan, workshop, coaching, atau dalam bentuk-bentuk lain pendampingan. Itu biasanya dalam bentuk-bentuk pendekatan yang edukatif. Sehingga memompa motivasi dosen itu untuk bisa menulis dengan harapan setelah mereka punya ide, punya gagasan, minta pendampingan ke kita fasilitasi sampai ke penerbitannya. Dan itu pengalaman kami juga sudah sering sekali lakukan. Bahkan satu kali pelatihan misalnya saya bisa membawa 15 sampai 25 naskah satu kali pelatihan. Terutama bagi pelatihan-pelatihan yang memang outputnya adalah naskah buku. Yang kedua Bapak Ibu, ada penulis berpengalaman. Penulis berpengalaman itu rata-rata biasanya sudah punya segmentasi penerbitan karena jaringannya luas. Karena kepercayaan kepada penerbit sudah terbangun. Karena sudah punya pengalaman ya. Contoh saya misalnya penulis buku di penerbit A, penulis buku di penerbit B sudah menjadi pembanding, sudah bisa memutuskan. Ini biasanya kalau Bapak Ibu misalnya mau mentarget penulis-penulis berpengalaman, maka kita harus bisa menghadirkan atau bisa menawarkan eh, apa menawarkan sesuatu yang dibutuhkan apa oleh penulis pengalaman. Yang ketiga adalah pakar. Ini juga menjadi segmentasi kategori penulis yang bisa dijadikan sebagai sasaran. Misalnya dari nilai jualnya dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu, ada ciri buku yang bestseller. Ini juga menjadi catatan kita ya. Untuk bisa men- menerbitkan buku yang bestseller, itu sepengetahuan saya, itu biasanya ada dua. Yang pertama adalah pembacanya, yang kedua adalah pasarnya. Pembacanya banyak, kemudian pasarnya luas. Kalau dua hal ini kita jadikan sebagai acuan di dalam mengakuisisi naskah, menyampaikan kepada penulisnya tentang syarat menjadi buku bestseller itu adalah pembacanya banyak. Contoh misalnya di penerbit buku teks misalnya, yang dipakai mulai dari sekolah dasar misalnya, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas misalnya, itu segmentasinya kan jelas. Ada berapa ribu peserta didik atau siswa ya. Kemudian pasalnya ada banyak, misalnya di daerah-daerah juga membutuhkan buku itu. Itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk bisa naskah. Nah, Bapak Ibu yang terakhir ini berkaitan dengan jalur akuisisi atau cara akuisisinya. Saya memetakan menjadi 4 cara mengakuisisi naskah. Ini mungkin silakan Bapak Ibu nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut ya. Yang pertama adalah naskah masuk organik. Jalur akuisisi naskah organik. Yang masuk sendiri gitu. Yang ngirim sendiri ke penerbit misalnya.
Biasanya ini cara-cara konvensional Bapak Ibu dan sekarang sudah tidak terlalu efektif kecuali misalnya penerbitnya memang sudah memiliki karakteristik, memiliki identitas, memiliki branding, sudah memiliki public trust yang cukup tinggi. Yang kedua, jalur jemput bola atau scouting, ya. Jalur jemput bola ini Bapak Ibu pola baru yang mungkin bisa dilakukan oleh kita semua. Cara jemput bolanya tergantung dari kita. Cara jemput bolanya tergantung dari apa yang bisa kita lakukan. Contoh misalnya di kelompok-kelompok media sosial. Kita bisa masuk ke sana di TikTok, di Twitter, di Instagram, di Facebook, di semua media sosial. Kita bisa masuk ke sana menjadi bagian dari eh, apa eh, untuk bisa banyak menyampaikan informasi berkaitan dengan perbukuan, berkaitan dengan penerbitan, berkaitan dengan eh, apa berkaitan dengan jenis-jenis buku misalnya. Itu bisa menjadi bagian dalam mengakuisisi naskah. Atau bisa secara langsung misalnya ketemu di door to door misalnya sambil ngopi ya, atau sambil silaturahim itu juga bisa menjadi salah satu cara. Bapak Ibu eh, di seminar-seminar misalnya atau di beberapa kegiatan lokakarya atau di kegiatan apa pelatihan, pameran itu banyak sekali. Bisa hadir di sana kemudian bisa menyampaikan tentang kondisi atau tentang penerbitan Bapak Ibu yang mungkin apa yang bisa disampaikan terkait dengan nilai jualnya. Itu juga menjadi penting. Jadi jemput bola itu Bapak Ibu salah satu cara untuk bisa melakukan akuisisi. Tetapi dengan demikian biasanya dalam beberapa pengalaman itu 1:15. 15 tempat yang kita temui, 15 orang yang kita temui biasanya hanya satu yang mau menerbitkan di kita. Tapi tidak apa-apa. Itu menjadi salah satu cara yang bisa kita tempuh untuk melakukan akuisisi naskah. Nah, jalur yang ketiga ini pendekatan personal ya. Kolega, teman, sahabat, rekomendasi atau atasan, bawahan dan lain sebagainya. Itu juga bisa menjadi salah satu cara. Karena kepercayaan itu biasanya lahir dari mulut ke mulut, dari informasi ke informasi, yang kemudian bisa menciptakan sebuah framing bahwa menerbitkan buku di penerbit ini keunggulannya ini. Itu menjadi sangat penting juga Bapak Ibu. Jadi pendekatan personal itu juga salah satu cara untuk bisa kita melakukan akuisisi naskah. Karena bagi penulis itu Bapak Ibu, naskah buku itu adalah seperti eh, anak intelektual mereka. Jadi itu yang dulu saya pegang sejak pertama kali saya nulis buku, kemudian buku saya yang pertama diterbitkan dan sampai sekarang bestseller itu, saya memulai menulis buku itu dengan niatan bahwa buku yang saya hadirkan ini nanti ini seperti anak saya sendiri. Jadi prosesnya saya betul-betul lakukan dengan baik, dengan cara-cara yang baik, dan diterbitkan kepada penerbit-penerbit terbaik. Nggak mungkin penulis buku itu bukunya pengen terbit di penerbit yang abal-abal, penerbit penerbit yang kecil misalnya, penerbit yang aksesibilitasnya eh, terbatas misalnya. Mesti yang namanya penulis buku itu pengen naskah bukunya bestseller, naskah bukunya terdistribusi, naskah bukunya bagus gitu, naskah bukunya diterbitkan secara luas dan lain sebagainya. Maka bagi seorang penulis, naskah buku itu adalah seperti bayi yang kemudian diserahkan kepada pengasuhnya. Tentu nilai kepercayaan terhadap naskah buku yang
disampaikan kepada penerbit itu adalah kepercayaan yang mutlak bagi seorang penulis untuk bisa diterbitkan dengan eh, cara dan pelayanan yang baik. Bapak Ibu, pada konteks modern hari ini, biasanya penulis-penulis, terutama penulis-penulis pemula ya biasanya, itu biasanya yang diperhitungkan dalam penerbitan bukunya itu satu adalah berkaitan dengan transparansi finansial. Kalau royalti, pembayaran royaltinya seperti apa? Kalau misalnya POD itu gimana hitung-hitungannya? Kalau misalnya dijual gitu, seperti apa prosesnya? Nah, itu biasanya di dipahamkan kepada penulis karena mereka harus tahu buku yang saya terbitkan di penerbit A itu dijual berapa, dicetak berapa, laku berapa, royaltinya berapa, dan seterusnya. Atau kalau jual putus nanti berapa lama dan seterusnya. Yang kedua, Bapak Ibu, otonomi dan kolaborasi kreatif. Biasanya yang namanya penulis itu ingin dilibatkan secara penuh terhadap bukunya, mulai dari desain covernya, kemudian posisinya, namanya, terus judulnya, layoutnya. Itu biasanya pengen dilibatkan secara langsung untuk intervensi, maka biasanya ada dummy yang itu bisa menjadi masukan bagi penerbit dari penulis untuk naskah yang mau disetujui, mau diterbitkan. Nah, yang ketiga Bapak Ibu berkaitan dengan distribusi. Itu juga menjadi perhatian penulis. Distribusinya seperti apa? Apakah bisa diedarkan misalnya di Aceh, di Sumatera, di Kalimantan bukunya? Atau apakah bukunya ada di rak-rak buku besar? Terutama yang penerbitan dengan POD misalnya. Itu juga banyak begitu pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada kami terkait dengan buku ketika sudah terbit itu pemasarannya gimana, distribusinya gimana, beredarnya seperti apa. Dan yang terakhir Bapak Ibu terkait dengan dukungan pemasaran. Biasanya kalau buku baru terbit itu ada banyak promosi-promosi, misalnya contoh bedah buku atau diminta menjadi pemateri misalnya. Itu juga menjadi bagian yang paling banyak ditanyakan oleh penulis-penulis hari ini. Yang mungkin ini juga bisa menjadi catatan kita sebagai penerbit ya. Kalau kita mau nerbitin buku, terutama bagi penulis yang berpengalaman, maka mungkin bisa menghadirkan empat komponen ini yang bisa menjadi keunggulan bagi mereka untuk bisa tertarik menerbitkan buku di kita. Bapak Ibu, bagi seorang penulis, faktor yang paling menentukan dia itu mau nerbitin buku, ini senyampang sepengetahuan saya, sepengalaman saya mengawal penerbitan buku di Unisma Press itu, yang pertama biasanya berkaitan dengan distribusinya. Maka di kami itu sekarang lebih banyak menerbitkan buku-buku e-book Bapak Ibu. Bahkan kalau misalnya penulisnya mau cetak, kami tawarkan e-book gratis. Jadi di kami itu ada dua versi, cetak dan e-book. Kalau misalnya mau cetak, maka kami fasilitasi e-booknya gratis. Tapi kalau misalnya mau cetak e-book saja, cetaknya nanti akan dihitung secara manual, tergantung dari berapa banyaknya. Nah, ini penting sekali. Karena kalau e-book itu Bapak Ibu distribusinya sangat luas sekali. Terutama misalnya distribusinya tidak hanya di dalam negeri ya kalau yang e-book itu. Bisa sampai ke luar negeri. Dan itu bisa diakses dari mana saja. Kemudian yang kedua, biasanya ini royalti. Royalti juga ditanyakan. Kami kebetulan yang ada royalti di kami itu yang e-book, yang cetak masih belum, insya Allah nanti tahun 2027 sedang kami rancang untuk ketentuannya. Karena kalau di kami penerbit perguruan tinggi masih belum full bisnis, masih dalam bentuk layanan. Sehingga untuk melangkah ke pasar
konvensional misalnya itu agak berat. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, reputasi. Ditanya kredibilitas penerbitnya. Ditanya misalnya penerbitnya seperti apa. Kepercayaan terhadap penerbitan itu bagaimana. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini juga tidak kalah pentingnya. Keberadaan seorang editor yang menjadi tumpuan bagi penulis ketika bertanya tentang proses penerbitan dan seterusnya. Jadi empat hal ini yang menjadi penentu penulis itu mau menerbitkan di penerbitan kita. Nah ini, editor itu harus menjadi konsultan yang baik bagi penulis buku karena dia menjadi garda terdepan dalam akuisisi naskah. Kalau layanan editornya bagus Bapak Ibu, kalau layanan editornya mumpuni, bisa mengambil hati penulis, maka insya Allah itu akan menjadi jalan atau menjadi pintu bagi penulis-penulis yang lain. Karena biasanya penulis itu pertimbangan selain naskah yang diterbitkan nanti bagus, biasanya layanan dalam proses penerbitannya. Ketika penulis bertanya misalnya, ini kira-kira naskahnya bagus atau enggak? Ini naskahnya nanti masuk ke dalam skema penerbitan apa? Itu biasanya peran editor sangat penting sekali. Mana yang perlu ditambahkan, yang perlu direvisi, yang perlu diperbaiki. Jadi peran editor itu di dalam penerbitan buku, akuisisi naskah terutama, itu sangat krusial sekali Bapak Ibu untuk menjembatani antara penulis dengan penerbit. Bisa juga Bapak Ibu dengan yang sekarang juga sedang ramai ya, walaupun ini juga sangat masif, misalnya melakukan call for submission terhadap bukunya atau dengan program misalnya membuat program akuisisi naskah secara kolaboratif atau book chapter misalnya dengan ciri-ciri yang sudah ditentukan. Jadi Bapak misalnya topiknya spesifik, kemudian bisa mengakomodir seluruh naskah yang masuk gitu. Jadi naskah yang masuk semuanya diakomodir dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Dan yang terakhir dibatasi dengan deadline waktu. Ini untuk memastikan call for submission itu bisa berjalan dengan baik. Kami juga sudah sering sekali melakukan call for submission biasanya di book chapter dan buku kolaborasi serta buku-buku yang konversi Bapak Ibu. Ini juga menarik sekali yang berkaitan dengan konversi hasil penelitian menjadi buku ilmiah misalnya. Yang terakhir Bapak Ibu, kita selaku pengelola penerbitan biasanya, ini pengalaman saja sih, harus menjadi pelaku perbukuan. Ia harus nulis buku, ia harus menjadi editor buku, ia harus menjadi reviewer atau penelaah buku, harus berkecimpung di dunia perbukuan, harus juga betul-betul memahami tentang bagaimana pengelolaan buku itu. Kemudian juga bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan seminar, kegiatan-kegiatan menjadi narasumber, menjadi narasumber di kegiatan pelatihan dan seterusnya. Itu memang harus masuk ke sana untuk memahami kondisi dan situasi dan dibutuhkan itu apa. Kemudian yang ketiga harus aktif di asosiasi penerbitan Bapak Ibu. Jadi asosiasi penerbitan itu bukan hanya sekedar sekumpulan penerbit ya, tetapi banyak sekali informasi, banyak sekali misalnya inovasi, transformasi, atau bentuk-bentuk lain yang mungkin bisa kita serap dari beberapa penerbit, dari beberapa pengolah penerbitan yang berpengalaman, yang sudah besar, yang sudah punya jaringan, yang sudah punya akses. Itu menjadi sangat penting sekali. Jadi Bapak Ibu misalnya contoh di IKP atau di APPTI, terlibatlah dalam forum-forum itu. Karena di sana seperti apa ya kalau saya mengibaratkan, seperti hutan gitu Bapak Ibu, yang semua yang dibutuhkan itu ada di sana. Yang yang kita inginkan ada di sana. Bagaimana cari mencari penulis, bagaimana cara pemasaran. Ada fasilitas kok di asosiasi. Aktif di asosiasi itu menjadi salah satu corong untuk bisa mengembangkan penerbitan. Jadi kalau Bapak Ibu pengen sukses jangka panjang,
yang lama gitu, yang berkesinambungan, maka bekerja sama, berkolaborasi itu kunci. Nggak bisa kita sendirian gitu. Tapi kalau pengen cepat ya sendirian, tapi tidak akan besar. Tapi kalau pengen besar, silakan berkolaborasi dengan bergabung dengan asosiasi-asosiasi penerbitan. Yang keempat, Bapak Ibu, silakan bermitra, bekerja sama, sesama penerbit misalnya. Sesama pengelola penerbitan untuk sharing, untuk pengalaman, untuk misalnya berbagi naskah, untuk misalnya berbagi percetakan, berbagi desainer layouter misalnya. Itu juga memungkinkan sekali. Dan yang terakhir, menjalin kerjasama dengan kampus, dengan sekolah, dengan lembaga, dengan kementerian, itu juga menjadi hal yang penting. Ini ketika kita misalnya menjalin kerjasama, itu seperti kita apa me- menaruh kolam-kolam itulah Bapak Ibu. Untuk kita nanti pancing ketika ikannya sudah banyak. Jadi semakin banyak kerjasama yang kita bangun, maka akan semakin banyak kolam yang akan kita ambil ikannya, yang akan kita pancing ikannya. Maka perbanyaklah kerjasama dengan mitra, dengan perguruan tinggi, dengan kampus, dengan lembaga pemerintah, dengan kementerian. Itu untuk bisa mendapatkan banyak naskah yang kita harapkan, ditarget Bapak Ibu. Sehingga ini menjadi salah satu cara yang mungkin seringkali kami lakukan di dalam akuisisi naskah. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ketika kita sudah mendapatkan penulis, ketika kita sudah mendapatkan naskah dari penulis, maka jangan lupa ikat penulis itu agar terus menerbitkan di kita, agar bisa menyampaikan kepada kolega, kepada teman, kepada sahabat untuk menerbitkan di kita. Maka ketika ada penulis yang hadir, yang datang kepada kita, maka itu layani dengan baik. Jadikan konsumen atau jadikan penulis prioritas. Berikan keunggulan-keunggulan, berikan kelebihan-kelebihan layanan. Karena lebih gampang, lebih apa namanya ya, lebih sulit, lebih sulit merawat penulis yang sudah percaya sama kita daripada menemukan penulis pemula. Karena kalau kepercayaan yang sudah diberikan oleh penulis kepada kita ini pudar, atau penulis yang sudah percaya ke kita kemudian ternyata mereka kecewa terhadap layanan, terhadap bentuk komunikasi, terhadap bentuk transparansi misalnya, maka itu akan berdampak kepada penulis-penulis yang lain. Oleh karena itu, ikatlah penulis itu dengan cara yang baik, layani dengan baik. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Semoga berkah dan manfaat. Silakan nanti bisa dilanjut dengan tanya jawab. Saya juga sekali lagi masih harus terus belajar untuk terus meningkatkan, mengembangkan penerbitan di kami. Walafuminkum dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas ilmu yang telah diberikan terkait strategi akuisisi naskah buku. Baik, selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya sekaligus berdiskusi terkait strategi akuisisi naskah buku, bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand. Dipersilakan. Baik, silakan Bapak Ibu, jika ingin ada yang akan didiskusikan dengan Pak Hayat, silakan untuk mengaktifkan fitur raise hand. Dipersilakan.
Baik, mungkin dari Bapak Muhammad Zaki, dipersilakan Bapak untuk mengaktifkan audio Bapak. Baik, terima kasih kepada eh, Ibu Moderator. Bisa didengar suara saya? Bisa Bapak? Halo. Oh ya, Oke, terima bisa kasih Bapak. kepada ya. Eh, dan terutama Pak Prof. Dr. Hayat yang telah banyak mengupas tentang akuisisi buku, dan ini saya sendiri dari kalangan dosen, tapi belum masuk kepada dunia penerbitan buku, namun sudah melakukan menerbitkan naskah buku saya ke beberapa penerbit. Namun dari sekian buku yang saya terbitkan di beberapa penerbit yang berbeda itu ada perbedaan karakteristik. Oleh karena itu ini saya rasa penting untuk dipertanyakan kepada Prof. Hayat. Saya juga kenal kepada beliau di medsos, di Facebooknya beliau. Seperti ini, Prof. Buku yang diakui untuk kebutuhan dosen dan juga tidak menutup kemungkinan mendapatkan segmentasi pasar yang bagus, itu apa ya, model buku seperti apa, artinya secara akademik diakui nilainya, juga secara segmentasi pasar itu dibutuhkan. Karena ukuran buku itu kan kalau yang standar mungkin itu kan harus UNESCO. Tetapi itu kan membutuhkan banyak banyak deskripsi, banyak tulisan dengan ukuran yang agak lebar. Tapi ketika dirubah, dikonversi kepada bentuk yang lebih ekonomis, yang lebih kecil, ada yang ukuran A5, bahkan ada yang lebih kecil lagi. Apakah perubahan atau konversi bentuk itu diakui tetap nilai akademisnya dan juga tidak merusak pada segmentasi pasar? Sementara seperti ini, terima kasih nanti atas tanggapannya. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Zaki atas pertanyaan yang telah disampaikan kepada Pak Hayat. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Zaki. Jadi kalau sepengalaman saya, jadi buku-buku yang paling laris itu, paling banyak laku atau paling bestseller itu rata-rata ada dua Pak kalau di buku ilmiah ya atau di buku pendidikan tinggi. Karena ada penerbit itu yang segmentasinya ya hanya di buku-buku perguruan tinggi ada banyak itu. Biasanya di kalangan dosen itu nerbitin buku-buku ke penerbit-penerbit besar itu yang memang segmentasinya adalah perguruan tinggi. Jadi ada dua Pak jenis buku yang ini mungkin menjadi rekomendasi kita juga terutama bagi Bapak Ibu yang di penerbitan buku yang segmentasinya perguruan tinggi. Yang pertama adalah buku ajar. Buku ajar itu eh, harus terdistribusi secara luas. Syaratnya ada di Perpusnas kan. Buku ajar itu tidak hanya untuk internal. Berbeda dengan diktat dengan modul ya. Kalau modul kan untuk internal. Bahkan untuk dosennya sendiri aja, nggak bisa dipakai oleh dosen yang lain. Tapi kalau buku ajar, contoh seperti buku saya itu di buku manajemen pelayanan publik, itu bisa dipakai di hampir semua perguruan tinggi yang memiliki program studi yang sama dengan di mana saya mengajar gitu. Saya mengajar mata kuliah manajemen pelayanan publik, Pak. Kemudian nulis buku tentang manajemen pelayanan publik. Maka buku saya itu bisa dipakai di kampus A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Setiap ketemu orang, saya biasanya selalu disampaikan, Pak, bukunya dipakai di fakultas saya, dipakai di prodi saya. Kemarin saya di Bali itu ada acara
asosiasi administrasi publik, ilmuwan administrasi publik itu di Bali juga begitu. Mereka tahu dari buku-buku saya, kemudian menyampaikan. Oh ternyata buku-buku saya alhamdulillah sudah terdistribusi secara nasional. Jadi buku ajar itu potensinya sangat besar. Tapi tidak banyak teman-teman dosen yang mau menulis. Padahal semua dosen itu pasti mengampu mata kuliah. Tetapi tidak banyak yang mau menulis mata kuliahnya. Teman-teman dosen rata-rata selesai di pengerjaan RPS, silabus. Selesai di situ. Mentok-mentoknya bahan ajar. Diktat modul misalnya. PowerPoint. Tidak sampai ke level buku ajar. Padahal level buku ajar itu prospek keterbacaan, prospek segmentasi pasarnya itu sangat luas sekali. Bayangkan kalau kalkulasi misalnya ada berapa perguruan tinggi di Indonesia. Ada berapa program studi yang sama dengan program studi saya. Tinggal kalkulasi. Contoh misalnya ada 1.000 saja. Ada 1.000 ada 1.000 mahasiswa. Ada 1.000 mahasiswa yang mengampu mata kuliah dengan topik manajemen pelayanan publik. Maka segmentasi saya berarti ada sekitar 1.000 buku. Setiap semester misalnya. Buku itu akan digunakan oleh mereka. Semakin luas segmentasi pembacanya, maka akan semakin bagus prospek dari bukunya. Yang kedua, buku referensi, Pak. Buku referensi ini buku umum, tetapi bisa digunakan menjadi buku pendukung mata kuliah. Kalau buku ajar kan semua materi kuliah itu kan lengkap ada di buku ajar, Pak. Tapi buku referensi, sebagian materi di dalam materi ajar, di dalam mata kuliah itu, satu mata kuliah itu sebagian ada. Contoh misalnya, saya punya buku namanya Reformasi Birokrasi. Itu bisa dipakai di mata kuliah kebijakan publik. Sorry. Judulnya Reformasi Kebijakan Publik. Itu bisa dipakai di mata kuliah kebijakan publik. Tetapi tidak keseluruhan. Contoh misalnya, bab 1 di buku Reformasi Kebijakan Publik itu bisa dipakai di pertemuan ketiga. Bab 5 di buku Reformasi Kebijakan Publik bisa dipakai di pertemuan ke-9 misalnya. Maka buku referensi itu juga disebut dengan buku pendamping mata kuliah. Ada yang menyebutkan buku referensi itu adalah buku yang bersifat umum. Nah, itu prospeknya juga sangat tinggi, sangat besar. Kenapa? Pembacanya luas, tidak hanya mahasiswa dan dosen, tetapi juga peneliti, praktisi, aparatur sipil negara, bahkan masyarakat umum pun juga akan membaca buku itu. Karena topiknya sifatnya umum, walaupun tentang kebijakan publik misalnya. Tapi kan topiknya reformasi kebijakan publik. eh apa dari topik itu sudah bisa kelihatan gitu isinya. Jadi tidak seperti buku kebijakan publik gitu. Oleh karena itu segmentasi segmentasi umum itu bisa menjadi hal yang pokok jadi prospek untuk kita tulis. Tapi terkait dengan format bentuk misalnya itu tergantung, Bang. Walaupun berpengaruh tapi tidak terlalu besar. Yang paling besar berpengaruh itu adalah jenis bukunya. Apakah itu jenis buku ajar atau buku referensi. Kenapa monografi tidak banyak ditemu di pasar? Bapak Ibu mungkin jarang sekali menemukan buku monograf ya. Buku yang spesifik misalnya. Karena monografi itu Bapak Ibu segmentasinya kecil pembacanya. Sama dengan artikel. Buku monografi itu adalah buku yang bentuknya spesifik di keilmuan. Contoh ngomongin tentang pelayanan di Kota Malang. Itu kan spesifik. Jadi orang yang di luar Kota Malang itu nggak mungkin bisa menjadi pembaca sasaran dari buku itu. Tapi kalau bentuknya misalnya manajemen pelayanan publik, itu sudah masuk ke dalam kategori monografi. Jadi untuk yang bentuk ukurannya apakah A5, apakah A4,
walaupun tetap mempengaruhi. Biasanya yang di standar secara nasional itu kan yang terkenal dengan ukuran UNESCO atau B5 atau 15,5 kali 2300. Untuk spasi standar misalnya 1,1 dan seterusnya. Itu saja sih Pak Zaki kalau berkaitan dengan buku-buku yang kira-kira banyak diminati. Semoga bisa menjawab, Pak. Baik, terima kasih Pak Hayat atas jawaban yang telah diberikan. Izin kepada Bapak Muhammad Zaki terkait dengan jawaban yang telah diberikan, apakah sudah cukup Bapak? Baik, izin Bapak Ibu, apakah suara saya dapat terdengar? Ya, sudah bisa terdengar. Barusan tempat tidak bisa sebentar. Ini normal Izin, lagi. baik. Mohon maaf Bapak. Baik, bagaimana Pak Zaki terkait jawaban yang telah diberikan oleh Pak Ayat? Apakah sudah cukup atau ada masukan dari Pak Zaki? Alhamdulillah sangat membantu. Jadi yang semula sempat agak apa ya, agak sedikit tertekan dengan ukuran buku itu sudah mulai tercerahkan dengan jawabannya beliau. Terima kasih Prof. Hayat. Baik, terima kasih Pak Zaki. Baik Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab kali ini saya tutup dikarenakan waktu yang terbatas. Jika dari Bapak Ibu yang ingin ditanyakan kepada Pak Hayat terkait materi yang telah disampaikan, bisa disampaikan melalui grup, nanti akan dijawab oleh beliau. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Pak Hayat atas pemaparan materi yang telah diberikan. Semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat dan insya Allah menjadi insight bagi kami semua. Baik, untuk sesi pemaparan materi kali ini saya akhiri. Demikianlah acara hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas antusiasnya dan partisipasi yang sangat luar biasa. Apabila terdapat kekurangan dalam kegiatan webinar kali ini, mohon maaf. Dan semoga kegiatan ini menjadi berkah dan manfaat bagi kita semua. Demikianlah acara pada hari ini. Dari saya, Dwi Febrianti, pamit undur diri. Ila Aquamitorik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih Bapak Ibu semua, sehat semua ya. Nanti silakan bisa diskusi di grup nggak Makasih. apa-apa. Izin. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih.